Hari ini gue pengen bikin konten temanya engineering. Kebetulan gue punya teman namanya Sigit. Dia sebagai engineering yang bekerja di Jepang. Nah, sekalian aja kita ke rumahnya kan. Buat sharing-sharing kita. Maksudnya sekalian aja gue ke rumahnya buat sharing-sharing. Gimana sih kehidupan engineering di Jepang? Lebih kurangnya, caranya gimana, dan lain-lain kan. Gue juga udah ngontek si Sigit. Asik dah. Ya udah, langsung. Ini teman kurang, namanya Sigit, satu kampus. Dia ini sebagai pemegang visa engineering yang bekerja di Jepang kurang lebih dari kapan gitu? dari kapan? Dari kapan? Dari sekarang Serius? bulan 4 lah. Bulan 4. 5, Bulan 4, April Mei. April, Mei. Mei ya? Dan seru banget. Jangan seru lah, aing ceritanya bukan engineering ini. Orang terserah lah, apa aja lah. Seru banget. Enggak lah, kan judulnya aja udah ada engineering loh anjing. Sigit sebagai narasumber. Mah biasa aja bangsat. Engineering biasa aja. Enggak lah, anjing luar biasa bangsat. Dan namanya Sigit sebagai engineering. Nah, pertanyaan ini kok bisa jadi engineering? Bisa jadi. Iya, maksudnya latar belakangnya dari mana sih? Terus misalkan latar belakang asalnya dari mana, pendidikannya kayak gimana? Kenapa bisa jadi engineering? Engineering. Iya. Engineering karena mungkin lulusan kuliah. Emang lulusan kuliah doang yang bisa jadi engineering? Karena kan saya kan tadi ngomong Oh iya. saya. Oke. Siap. Oke. Kedua, Satu karena lulusan kuliah. ya, Dua. mungkin karena yang dibutuhkan engineering. Hah? Pas Hah? di kuliah kan butuhnya engineering. Iya. Masuk ke dia mungkin untung-untungan lah. Untung-untungan. Beruntung juga emang. Anak anjing. Enggak lah. Tapi selain kuliah bisa Selain kuliah juga bisa jadi engineering. kayaknya bisa. Cuma Kayaknya. mungkin pengalaman. Pengalaman Hmm, kurang tahu lah pokoknya. Tapi kayaknya bisa. kayaknya bisa. Kalau misalkan Sigit dari sebelum engineering itu biar jadi engineering, step-stepnya itu kayak gimana aja sih? Step-stepnya Tapi pengalaman mana ya? pengalaman. Dulu sih pas beres kuliah langsung wawancara. Wawancara? Heeh. Lah, waktu kuliah gue. Mau beres kuliah. Waktu mau beres kuliah. Mau beres kuliah ada tes kerja ke Jepang Anjing. kan gimana ya? Enggak lah, orang ternyata nggak kuliah. Jadi waktu kuliah ada tes. Orang Tes apa namanya? Tes tulis. Tes tulis lolos baru tes wawancara. tes tulis sama tes wawancara. Itu tuh orang tesnya gimana? Ada rekrutmen. Jadi ada gimana ya? Orang perusahaan datang lah ke kampus. Orang perusahaan datang ke kampus. Dari pihak Jepang sama pihak yang ada di Indonesia perusahaannya. Oh, iya. Jadi dari orang Jepang nih, orang Jepang ya. Perusahaan sekarang yang bekerja di Jepang ini datang ke kampus Sigit, kampus di Bandung kan, Ya, Bandung. kampus negeri dari Bandung, pasti kan, teknik. Kita Oh iya teknik. biar orang yang pada di TV. Iya lah. Habis itu datang wawancara, tes. Tes tulis tapi nggak langsung jadi gitu, ada nunggu dulu kan teh berapa hari gitu. Oh iya. Baru kalau udah lulus tes tulis, tes wawancara, baru tes MCU, Medical check up. check up. Pelatihan Baru kalau semuanya beres langsung ikut pelatihan bahasa. bahasa. Jadi kalau mau jadi engineering juga harus pelatihan bahasa. Jelas lah Pelatihan bahasa. pelatihan bahasa.
Nah, untuk pelatihan bahasanya sendiri biayanya berapa? Biayanya Ya, gratis gratis Sigit ini nggak keluar biaya. Mau kerja kok keluar enggak deh. dia keluar biaya. Iya, kita kan kerja mau nyari maksudnya Sigit kan kerja mau nyari uang ya. Iya. Bener nggak sih? Di plus 26 itu. Kalau Boris ini siapa bangsat? Si Boris ini siapa bangsat? Oh, aduh. Cuman MCO kan bayar mas masing-masing. Jadi kalau pelatihan bahasanya tuh pelatihan bahasanya gratis. Cuman biaya hidup terus kontrakan kan itu masing-masing. Biaya hidup kontrakan masing-masing. Selama pelatihan Pelatihan bahasa berapa lama? rencana dari awal 6 bulan sampai target N3. 6 bulan itu harus lulus N3. Kalau nggak lulus? Kalau nggak lulus ya harus lulus. Tapi lulus ya? Wah, pinter berarti kan? Iyalah jelas. Kita juga sama. Iyalah, pinter anjing. Juga sama. Bareng kan. Iya nih, habis itu pelatihan 6 bulan sampai lulus N3 rencananya. Tapi kan karena anak si Covid, gara-gara si Covid. jadi kan ujiannya itu kan harusnya di LPT. Iya. Di LPT kan tahu lah. Kenapa? Ujian bahasa Jepang. JLPT. Cuma di LPT pada saat itu tidak ada. Pada tahun 2019. 2020 JLPT nggak ada. Cuma diundur-undur gitulah. Diundur-undur. Jadi agak menghambat, agak lama jadi prosesnya. Tapi Oh. akhirnya kan ikut tes NAT di Jakarta di UI. UI bulan Desember. Desember kan? Nggak tahu. Desember. Desember lah. Ya, Desember ikut ujian N3. NAT di UI. Terus beberapa bulan pengumuman, Hah? lalu gitu proses dokumen untuk visa dan paspor dan lain-lain lah. Oh, iya. Berarti syarat jadi itu tuh JLPT tadi salah satu maksudnya ujian bahasa Jepang N3 tadi salah satu persyaratan buat ngambil visa engineering. Ya, kalau di persyaratannya gitu. Oh, berdasarkan pengalaman mana kan? Hari ini kata aja lah. Tapi bisa kalau engineering selain kuliah kayaknya bisa. Selain kuliah, pokoknya engineering itu nggak harus kuliah. Asal punya pengalaman pasti bisa. Tapi ini juga si Sigit nggak tahu benar atau salah soalnya ngarang kan. Lah yang mengarang. Iya. Habis itu Lebih gitu. biayanya berarti dari Indonesia ke Jepang? Indonesia ke Jepang tiket pesawat itu Iya. dibayar perusahaan. Tiket tadi biaya pelatihan dibayarin. Biaya pelatihan berarti gratis. Latihan bahasa gratis. Tiket pesawat gratis. Habis itu keluar biaya paling buat MCU, medical check up, paspor dan visa. Nyampe 5 juta nyampe nggak 5 juta? Sampai lah. Enggak anjing. Kan enggak, Cok. MCU 2 kali anjir. Berapa anjing? Memilih sabaraha, 1 juta sabaraha. Pertama 1 juta. Oh iya anjing. Aya anjir, lebih lah. Oh iya sampai 5 juta bangsat kayak gratis cuma. Keluar 5 juta kita anjing nggak jadi gratis padahal tadinya mau bikin engineering gratis. Tes Covid kan kereta berapa kali? Oh iya sekali tes berapa? Udah 300-an sabaraha. Iya banyak gara-gara si Dodi bangsat. Dodi bangsat kamu anjing mau berangkat Covid bangsat. Amin 1 mau berangkat Covid anjing jadi suruh tes lagi bayar kan kita 200.000 gara-gara Dodi anjing. Itu beli chicken nugget aja. Chicken nugget. Untung nggak puasa kan. Oh gitu, jadi dari Indonesia ke Jepang kurang lebih memakan biaya 5 juta itu juga untuk biaya pribadi lah ya. Kalau engineering itu belajar di LPK juga nggak sih? LPK. Oh. LPK ada yayasannya lah, penyalurnya gitu. Ada penyalurnya. Tapi bayar. Tapi nggak bayar. Apa ditalangin juga sama LPK-nya? Ya ditalangin sih. Nggak ditalangin ya? Iya. Soalnya emang kontraknya bukan sama LPK tersebut ya? Jadi hanya penyalur aja. Oh. Gitu.
Jadi sebenarnya kita tuh gimana sih, Cuk? Gimana? Kayaknya kita bicara tanpa dikasih tahu. Nah, pokoknya kontraknya tuh mungkin kontraknya si perusahaan yang bekerja sekarang ini nyari karyawan. Habis nyari karyawan, nih gua pokoknya nyari karyawan gua harus dibayar. Karyawan gua harus bisa bahasa Jepang. Perusahaan ini bayar ke LPK tadi ya. Gue LPK, pokoknya karyawan gue harus bisa bahasa Jepang. Syaratnya sampai 3, kata LPK, oke Pak perusahaan. Bener nggak sih gitu? Ya, lebih. Habis gitu, kalau dia lulus yang 3, gue mau bayar dari perusahaan gitu kali ya. Jadi harus benar-benar lulus yang 3. Ya, kalau nggak lulus baru kita Dipecat. Kayak yang sudah-sudah. Ada lah beberapa yang nggak lulus yang 3. Enggak, beberapa sih. Aduh, Enggak lulus kan? udah lulus. Oh, udah lulus. Kita tuh tadi awalnya berapa sih? 7 gitu. Bertujuh. Nah, Terus ujian N3 1 kali ujian ya, langsung lulus. 4 orang. Biasanya Lulus 4 orang. Di- Lulus 1 kali ujian lulus 4 orang. Oh, pinter itu ya berarti. Iya lah, kan Anda lulus. Oh iya, saya pinter berarti. Nah, ikut aja lah. Aduh. Berempat. Jadi ceritanya tuh kan perusahaan yang kerja di sini tuh harusnya nantinya setelah itu kan kerja di Indonesia. Ya. Caranya. Ah, Jadi prospeknya untuk kerja di Indo. Indonesia perusahaan Jepang. Ah. Nah, untuk bisa kerja di sana, Ya. dia pelatihan dulu di sini mungkin Ah. selama beberapa tahun lah. Cuman Oh. maksudnya bisa engineering. Oh, gitu. Pernah nggak tahu. Pernah nggak tahu. Nah, abis itu sebenarnya di Jepang ini emang kerja di perusahaan yang berbisnis di bidang apa? Kerja di bidang ya industri manufaktur. Industri manufaktur. Nah, industri manufaktur tuh apaan sih? Apaan? Ya kayak spare part gitu lah, spare part mobil, komponen-komponen lah. Dari komponen-komponen lah ya, bikin komponen-komponen yang banyaknya dari otomotif kan. Nah, terus perusahaan yang sekarang bekerja ini, dia ini perusahaan udah yang ada lama di dunia. Maksudnya dia udah berdiri dari tahun berapa sih? Tahun berapa? Wah, cari aja di Google. Kayaknya Terus? udah lama. Konsumennya tuh dari mana? Konsumennya Kan kalau mungkin kita sebagai supplier ya. Ya. Nah, supplier kita yang ngirim-ngirim itu banyak banyak dari Toyota kan ada dari Toyota. Denso. Jadi misalkan Toyota mau, saya mau bikin suatu part, tapi saya nggak mau bikin sendiri. Toyota minta tolong ke perusahaan-perusahaan gitu. Sebagai sama lah. Sebagai tamu, Toyota datang, bikinin gua misalkan apa ya? Produknya apa sih? Iya. Produknya apa sih? Produknya apa sih? Kan mana yang orang beda. Ya udah ada produknya, misalkan Toyota mau bikin sesuatu produk. Ntar ada lah satu produk. Bikinin ini ya, oke. Dibikinin lah sama perusahaan. Gitu ya. Nanti kira-kira ada yang perancang tuh, Nah, perancang atau diseke, terus diseke dibuat, didesain, di bagian desain dibuat. didesain dicoba, kalau misalkan udah beberapa kali trial, oke, baru dikirim ke Konsumen uh, ke tamu tadi. Oh gitu, menarik ya. pengarang sih. Menarik loh Cok, jadi engineering lah menarik Cok. Ya, ayolah, Masih muda ya. ayolah sini. Maju anjing. Siapa? Emang terus konsumennya banyakan tuh dari Toyota, habis itu dari mana lagi? Gitu. Denso kan tadi. Oh Toyota, Denso, Terus banyak lah ya. Aisin atau Aisin. Isin, Daikin. Ada Aisin, ada Nah perusahaan ini emang udah ada di seluruh negara. Dia udah internasional. kayak Misal ya? sekarang kerja di Honsa, misalnya perusahaan Pusat. pusat Pusat. di Jepang. Kalau di Jepang itu kan udah beberapa cabang. Ya di berbagai penjuru dunia.